Terlebih lagi, pada saat ini, Xiao Mubai menatap Yun Gufeng di kedalaman tatapannya, dengan niat membunuh yang lemah. Hari ini adalah hari ketika Duan Lingtian dan Feng Qingyang memulai kuliah mereka, dan bagi orang-orang terkuat di alam penentang dewa yang hadir, ini adalah kesempatan yang hanya dapat ditemui tetapi tidak dicari. Dia tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Xiao, Yun Gufeng berhenti, menatap Xiao Mubai yang menghalangi jalan, dengan senyum masam di wajahnya, tepat saat dia membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh teriakan-teriakan. Yun Gufeng, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin mendengarkan khotbah dari dua orang dewasa, keluarlah. Yun Gufeng, jika kamu berani menyinggung dua orang dewasa, kamu harus membawa keluarga Yun keluar dari alam penentang dewa. Kamu dan keluargamu tidak diterima di alam menentang dewa. Yun Gufeng, Tuan Duan Lingtian belum puas denganmu, tapi kamu melompat lebih dulu. Kamu bukan pengecut. Meskipun kekuatan Yun Gufeng tidak berada di bawah di antara orang-orang terkuat di alam Nisen, itu hanya di kalangan menengah dan bawah, dan ada banyak orang di alam Nisen yang dapat menanganinya. Sekarang, kecuali untuk orang terkuat yang memiliki persahabatan dengan Yun Gufeng di masa lalu, semua orang terkuat di alam penentang dewa yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Yun Gufeng semuanya telah membuka mulut untuk memarahi Yun Gufeng. Terlebih lagi, satu demi satu kesadaran ilahi menyelimuti tubuh Yun Gufeng dengan cara yang sangat tidak baik. Seolah-olah dia berani bertindak sembrono lagi, sekelompok orang di sekitar akan menyerang dan membunuhnya bersama. Yun Gufeng, sebaiknya kamu memberi kami penjelasan, jika tidak, alam Nisen tidak akan mentolerir kamu dan keluargamu. Di sebelah Xiao Mubai adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti orang bijak, menatap Yun Gufeng dengan mata acuh tak acuh dan berkata dengan nada dingin. Sebagai salah satu penguasa dunia alam Nisen, dia sangat ingin Yun Gufeng keluar, karena Yun Gufeng dan keluarga Yun di belakangnya tidak akan pernah bisa kembali ke alam Nisen di masa depan. Yun Gufeng secara alami menyadari hal ini. Jadi, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Yun Gufeng tiba-tiba tersenyum kecut dan tak berdaya, dan pada saat yang sama melihat sekeliling dan berkata, semuanya, kalian semua salah paham. Saya tidak punya niat jahat terhadap Tuan Duan Lingtian. Sekarang, saya akan melangkah maju dan meminta maaf kepada Tuan Duan Lingtian atas nama keturunan keluarga Yun saya yang tidak layak yang diusir dari keluarga di masa lalu. Setelah kata-kata itu jatuh, dia memandang Duan Lingtian, membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan Duan Lingtian, Yun Qingyan diusir dari keluarga Yun oleh saya di masa lalu, dan Anda pasti sudah mendengarnya. Setelah relokasi tanah para dewa kali ini, saya juga membuat keputusan lain untuk mencabut ayah Yun Qingyan dari Yun Tingfeng sebagai kepala keluarga. Sekarang Yun Tingfeng bukan lagi kepala keluarga Yun. Seperti kata pepatah, itu adalah kesalahan anak laki-laki yang tidak mengajari ayahnya. Yun Qingyan melarikan diri, tetapi ayahnya masih di sana, dan aku memenjarakannya di keluarga Yun. Saya akan menyerahkannya kepada Tuan Duan Lingtian untuk Anda gunakan. Tuan Duan Lingtian, jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan mengirimnya kembali ke rumah Yun hari ini. Dalam kata-kata Yun Gufeng, nadanya sangat tulus, penuh keinginan untuk bertahan hidup. Sejak awal, Duan Lingtian tidak peduli dengan pendekatan Yun Gufeng padanya, karena dia sudah melihat bahwa orang ini hanyalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Di luar dugaan, dia ternyata adalah anggota terkuat dari keluarga Yun di negeri peninggalan para dewa. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Duan Lingtian diam-diam menghela nafas. Ini benar-benar dunia di mana yang kuat dihormati. Di masa lalu, Yun Qingyan, yang bertindak menyendiri di depannya, ditakuti oleh leluhur keluarga Yun dan diusir dari keluarga karena dia membuat Shen Yun Quan memiliki hubungan dengan Xiao Mubai. Sekarang dia telah melangkah ke tingkat ketujuh yang terkuat, dan memiliki kekuatan untuk melampaui Jie Zun. Leluhur keluarga Yun ini beruntung telah menyingkirkan Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun. Dia juga mendengar tentang beberapa hal tentang keluarga Yun dari paman ketiganya Xia Jie kemudian, jadi dia mengetahui beberapa hal. Itu juga karena ini bahkan jika dia memiliki kekuatan saat ini dan kembali ke alam dewa melawan dewa, dia tidak berniat untuk menargetkan keluarga Yun terlalu banyak, juga tidak sengaja menargetkan keluarga Yun. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, menghancurkan keluarga Yun tidak lebih dari masalah membalik tangan. Selain itu, bahkan jika dia melakukan ini, dia dapat yakin bahwa tidak seorang pun di seluruh alam penentang Tuhan akan keberatan dengan itu.
Hanya menonton dan menghadapinya, Duan Lingtian melirik Yun Gufeng dengan ringan, dan berkata, "Saya hanya punya satu permintaan. Ada orang yang telah melakukan sesuatu terhadap saya di masa lalu, Anda harus berurusan dengan saya. Sisanya, termasuk kamu, karena mereka tidak berpikir buruk tentangku, aku tidak akan mempedulikannya." Mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, Yun Gufeng langsung terkejut, dan menjawab berulang kali, "Tuan Duan Lingtian, jangan khawatir, saya pasti akan menyelidiki masalah tahun itu setelah saya kembali ke rumah Yun setelah mendengarkan kelas hari ini. Saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Tuan Duan Lingtian." Mudah berbicara, Duan Lingtian mengejutkan Yun Gufeng, dan bahkan orang ini tampaknya tidak membiarkannya pergi, dan tidak membiarkannya menghadiri kelas. "Tetapi, jika aku menemukan Yun Qingyan di masa depan, dia pasti akan mati." Duan Lingtian melanjutkan. Mendengar ini, Yun Gufeng berkata dengan wajah kejam, "Bajingan kecil itu, jika aku bisa menemukannya di masa depan, aku pasti akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk menguburkannya." Dia sangat membenci Yun Qingyan, hampir membunuh seluruh keluarga Yun. Dia telah memutuskan bahwa setelah kembali dari kelas kali ini, dia harus menyelidiki ayah Yun Qingyan, Yun Tingfeng, untuk melihat apa yang diam-diam dia lakukan terhadap Duan Lingtian, dan siapa lagi dari keluarga Yun yang terlibat. Dia tahu bahwa krisis yang berasal dari Duan Lingtian belum sepenuhnya hilang. Hanya jika dia menangani masalah ini dengan baik, Duan Lingtian mungkin akan melepaskannya sepenuhnya dan membiarkan keluarga Yun pergi. Tuan Duan Lingtian benar-benar memiliki banyak orang dewasa. Jika Yun Xinfeng dan keluarga Yun di belakangnya berani bertindak seperti monster di masa depan, saya pasti tidak akan membiarkan dia dan keluarga Yun pergi. Segera, salah satu orang terkuat di alam penentang dewa mulai menyanjung Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia juga menyatakan kesediaannya untuk mengawasi keluarga Yun bersama. Begitu dia selesai berbicara, kelompok Seon lainnya mengikuti, mengatakan bahwa mereka juga akan membantu Duan Lingtian mengawasi keluarga Yun. "Saudara Yun, selama telah melewati malapetaka ini aku terasing darimu sebelumnya, dan aku benar-benar tidak bisa menyinggung Tuan Duan Lingtian, jadi kuharap saudara Yun akan memaafkanku." Melihat bahwa Duan Lingtian tidak berniat untuk berdebat dengan Yun Gufeng, orang yang sangat kuat yang memiliki hubungan baik dengan Yun Gufeng di masa lalu, segera berkomunikasi dengan Yun Gufeng melalui transmisi suara. "Namun, saudara Yun, kamu harus melakukannya dengan benar untuk apa yang Guru Duan Lingtian minta untuk kamu lakukan, dan kamu tidak boleh berhati lembut hanya karena orang yang ingin melakukannya adalah keturunanmu." Setelah beberapa saat, beberapa teman lama, Yun Gufeng memberi selamat kepada Yun Gufeng melalui transmisi suara, dan pada saat yang sama, mereka juga mengucapkan kata-kata serupa untuk menegur Yun Gufeng. Episode tentang Yun Gufeng berakhir seperti ini. Selanjutnya, Feng Qingyang mulai memberikan ceramah, mendiskusikan dan mengembangkan Do of the Sword miliknya untuk orang-orang terkuat di dunia anti-dewa yang hadir. Nyatanya, Kendo Feng Qingyang saat ini telah berubah menjadi Kendo Waktu. Namun, karena tidak ada orang yang paling kuat di alam penentang dewa yang baik dalam hukum waktu, dia terutama berbicara tentang ilmu pedang intinya. Kendo sebelum waktu Kendo. Meski begitu, penonton tetap terpesona dan kurang lebih tercerahkan. Belum lagi alam Nisen kontemporer, tidak ada yang berani mengatakan bahwa pencapaiannya dalam Dao Pedang melampaui Feng Qingyang bahkan jika dia melihat 10.000 alam, atau bahkan tempat-tempat di luar alam. Bahkan Duan Lingtian, yang telah melangkah ke tingkat ke-7 ilmu pedang, belum tentu lebih kuat dari ilmu pedang yang dikuasai oleh tuannya Feng Qingyang. "Tuan, jalan pedang." Duan Lingtian juga dengan hati-hati mendengarkan tuannya berbicara tentang cara ilmu pedang, dan segera menemukan bahwa ada juga banyak hal yang dapat menginspirasi dia. Dia dan ilmu pedang tuannya berasal dari sumber yang sama. Adapun kemudian, ilmu pedangnya berkembang ke arah hukum ruang, dan dikombinasikan dengan ingatan lelaki tua Wukong, dia telah keluar dari jalannya sendiri. Di masa lalu, tuannya secara alami tidak menyimpan rahasia darinya. Namun, beberapa misteri ilmu pedang yang diceritakan oleh tuannya sekarang adalah beberapa wawasan dari punggung tuannya, yang juga sangat membantunya, dan dia terpesona mendengarkannya. Bagi orang lain, meskipun mereka tidak pandai menggunakan pedang, selama mereka pandai dalam menggunakan senjata, mereka akan sangat terinspirasi. Bahkan jika dia tidak pandai menggunakan senjata, dia masih merasa bahwa dia diharapkan untuk memulai jalan ilmu pedang. Awalnya,
sekelompok orang kuat dari alam Misen hanya berpikir bahwa tidak peduli apakah itu Duan Lingtian atau Feng Qingyang, bahkan jika mereka memberikan ceramah bersama, mereka dapat menanganinya dengan santai hanya dalam 1 hari. Apa yang tidak mereka duga adalah butuh 3 hari 3 malam hanya untuk menyampaikan khotbah dengan ringan, dan berhenti setelah 3 hari 3 malam. Xiao Tian, pada saat ini, Feng Qingyang memandang Duan Lingtian lagi, jelas meminta Duan Lingtian untuk terus berkhotbah. Pada saat yang sama, sekelompok orang paling kuat di alam penentang dewa juga kembali sadar. Kemudian, di bawah kepemimpinan beberapa Master Nisen Realm termasuk Xiao Mubai, mereka semua membungkuk kepada Feng Qingyang untuk berterima kasih. Terima kasih, Master Feng Qingyang, karena telah berkhotbah kepada saya. Mereka semua dengan tulus berterima kasih kepada mereka sekarang, dan mereka semua dapat melihat bahwa selama 3 hari 3 malam ini, Feng Qingyang sama sekali tidak mempermalukan mereka, dan dia berkhotbah dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhir. Kendo saya, kecuali bagian dari hukum waktu, pada dasarnya telah menyederhanakan beberapa poin penting untuk Anda, dan saya berharap dapat memberi Anda bantuan di masa depan. Feng Qingyang tersenyum sedikit dan berkata, selanjutnya, kalian semua akan bergabung dengan saya dan menyambut murid saya untuk memberi kami khotbah. Sejujurnya, muridku ini sudah lama lebih baik daripada biru. Pencapaiannya di jalan ilmu pedang tidak kalah denganku. Bahkan di jalan ketidakterbatasan dan jalan kendali, dia juga telah berusaha keras, dan pencapaiannya tidak dangkal. Beberapa waktu lalu, Feng Qingyang sering bersama Duan Lingtian, dan bahkan diam-diam berdiskusi dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian melawannya sampai seri hanya dengan cara pedang. Tapi saat Duan Lingtian menggunakan cara kontrol, dia bukan lagi lawan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa muridnya juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalan kendali dan jalan ketidakterbatasan, yang bahkan bisa dikatakan mengejutkannya. Tuan terlalu menyanjung dan membunuhku. Duan Lingtian tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling dan berkata, sumber ilmu pedangku terletak pada tuanku. Sebagian besar filosofi kami dalam Kendo setuju. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang wawasan saya yang lain tentang jalan pedang. Setelah kata-kata itu jatuh, Duan Lingtian menghabiskan 1 hari dan 1 malam berbagi bagian Kendo yang telah dia pahami dengan semua orang. Selama periode ini, dia terkadang mengambil tindakan untuk mengembangkan cara pedang. Semua orang juga terpesona. Bahkan jika itu adalah Feng Qingyang, dia tetap mendengarkannya dengan terpesona, karena dia juga mendapat banyak inspirasi darinya. Pada hari kedua, Duan Lingtian mulai berbicara tentang jalan kontrol. Mungkin karena pengaruh guru Feng Qingyang Mingzu, Duan Lingtian juga berbicara dengan sangat serius, dan dia juga berbicara selama 3 hari 3 malam. Kemudian, dia melanjutkan berbicara tentang jalan tak terbatas. Tentu saja, 4 jalur langit dan bumi yang dilalui setiap orang berbeda, bahkan jika seseorang sekarang menggunakan fondasi dari 4 jalur langit dan bumi yang dijelaskan oleh Duan Lingtian dan Feng Qingyang sebagai dasarnya, dan berjalan sepanjang jalan, dia akan melakukannya juga berjalan di pertigaan di masa depan dengan caranya sendiri. Semua yang mereka katakan hanya bisa dijadikan referensi dan inspirasi. Apa yang tidak diharapkan semua orang, termasuk Duan Lingtian dan Feng Qingyang, adalah ketika Duan Lingtian berbicara tentang jalan keabadian, itu hanya hari kedua. Sebuah gerakan kecil tiba-tiba menyela Duan Lingtian. Ledakan, ada ledakan di ujung langit, awan dan kabut menyebar, ruang terbelah, dan sederet kata surgawi muncul di depan semua orang. Selamat kepada Meng Han, tanah di luar dunia, dengan basis budidaya tingkat ke-6 yang terkuat, berhasil melewati alam tabu, dan diharapkan menjadi orang kuat tingkat ke-7 ketiga setelah sejarah terputus, melampaui yang dihormati dunia dan orang suci. Melihat kata-kata surgawi ini, Duan Lingtian terkejut. Meng Han di dunia luar, bukankah itu orang terkuat di Thunder Sein Realm Bibo Tianfu? Itu juga harus menjadi Seon pertama yang memasuki Menara Tongtian. Dia mendapatkan jimat Dao surgawi. Dan, apakah kamu menyelinap melalui dunia tabu? Duan Lingtian memandang si Zun Feng Qingyang, tetapi melihat bahwa pihak lain juga menatapnya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Xiao Tian, Meng Han itu benar-benar tipuan yang bagus sebagai keberadaan tingkat ke-6 yang terkuat. Kami mengantarkan alam bencana yang tabu, dan kalian berdua tidak menyadarinya, itu sangat dalam, cukup. Feng Qingyang berkata melalui transmisi suara, pada awalnya, ketika saya berkultivasi sebagai dewa tingkat menengah, saya menghadapi tabu dan malapetaka.
Keributannya tidak kecil, dan banyak orang terkejut. Aku juga tidak mengharapkan itu. Duan Lingtian juga berkata, pada awalnya, saya menerobos alam tabu kesengsaraan surgawi dengan basis kultivasi dewa tingkat tinggi. Setelah saya berhasil melewati kesengsaraan, untungnya saya berlari cepat, jika tidak, akan sulit untuk bertahan hidup. Petik 2. Alasan mengapa Meng Han bisa diam-diam mengantar alam tabu bencana dan selamat dari bencana itu jelas karena dia sengaja menemukan tempat dan menggunakan trik untuk menutupinya. Melakukan hal ini juga dapat mencegah seseorang membuat masalah atau sesuatu. Ketika Duan Lingtian dan Feng Qingyang mentransmisikan suara, sekelompok orang paling kuat di alam Nisen, termasuk Xiao Mubai dan orang-orang terhormat dunia setengah langkah lainnya, juga sangat ketakutan. Di tanah di luar batas, sebenarnya ada orang yang selamat dari alam tabu. Dan, orang ini masih terhormat di dunia yang kuat. Menurut kata-kata dari tanah di luar batas, dia adalah orang suci yang kuat. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Mulia Batas telah selamat dari malapetaka alam tabu. Dia mendapatkan jimat dao surgawi dari Menara Tongtian begitu cepat. Tidak sulit bagi mereka yang hadir untuk menebak bahwa kemampuan pihak lain untuk selamat dari malapetaka alam tabu pasti ada hubungannya dengan Heavenly Dao Talisman yang dihadiahkan oleh Menara Tongtian. Semua orang masih terkejut, dan pada saat ini, baris lain dari teks dao surgawi muncul pada waktunya. Ini adalah baris baru teks dao surgawi, yang mencakup baris teks dao surgawi sebelumnya. Itu juga mengejutkan kuartet. Selamat kepada Meng Han, tanah di luar alam. Setelah selamat dari alam tabu, dia berhasil menerobos dan menjadi eksistensi terkuat ketiga dan tingkat ketujuh setelah penghalang sejarah, melampaui Jizun dan orang suci. Terobosan begitu cepat, sekelompok pria terkuat dari alam penentang dewa saling menatap, semuanya menunjukkan ekspresi keheranan. Lagi pula, dalam ingatan mereka, apakah itu Duan Lingtian atau Feng Qingyang, mereka hanya melangkah ke tingkat ketujuh Seon, setelah mereka melewati tabur Realm of Heavenly Tribulation untuk jangka waktu tertentu. Di antara mereka, Duan Lingtian membutuhkan waktu paling lama. Segera, seseorang memandang Duan Lingtian dan Feng Qingyang dan mengungkapkan keraguan mereka. Feng Qingyang berkata, sebenarnya, ini cukup normal. Maka Meng Han awalnya adalah keberadaan tingkat ke-6 yang terkuat, dan dia hanya berjarak satu tingkat kultivasi dari tingkat ke-7 yang terkuat saat dia melewati alam tabu. Kultivasinya pasti akan menembus miliknya sendiri, dan dalam sekejap mata semuanya. Bagi saya adalah dewa tingkat menengah, dan saya telah selamat dari alam tabu. Selama saya menerobos ke alam dewa atas, dengan pencapaian saya dalam hukum yang saya kuasai, saya akan segera menyambut panggilan alam terkuat, bisa langsung menjadi yang terkuat, dan dengan cepat melangkah ke tingkat ke-7 dari yang terkuat. Meskipun cepat, tapi juga butuh proses. Adapun Xiao Tian ketika dia melewati kesengsaraan surgawi dari alam terlarang, dia adalah dewa berpangkat tinggi yang telah menolak panggilan dari alam terlarang sebelumnya. Adapun mengapa dia menolak, saya pikir Anda semua tahu betul. Dalam hal ini, bahkan jika dia selamat dari malapetaka alam tabu, dia masih perlu menemukan jalannya sendiri dan mencari panggilan kedua dari alam terkuat. Saya pikir Anda semua tahu betapa sulitnya proses ini. Jadi, di antara kita bertiga di tingkat ke-7 yang terkuat, dia telah menghabiskan waktu terlama untuk melangkah ke tingkat ke-7 yang terkuat sejak dia melewati alam tabu. Saat suara Feng Qingyang jatuh, semua orang tiba-tiba menyadari. Apa yang dikatakan Feng Qingyang, mereka mengeluarkannya secara terpisah. Pada kenyataannya, mereka semua mengetahuinya, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya, jadi mereka memiliki keraguan ini. Tentu saja, alasan terpenting adalah bahwa pembangkit tenaga listrik, Meng Han, dari dunia luar telah beralih dari alam tabu ke tingkat kekuatan ke-7 hanya dalam sekejap mata. Aku tidak menyangka Seon ketiga, eksistensi tingkat ke-7, akan muncul secepat ini. Banyak orang terkuat di dunia melawan para dewa mengerutkan kening, ini bukan hal yang baik bagi mereka di dunia melawan para dewa. Lagi pula, sebelum ini, melihat semua alam, bahkan di tempat-tempat di luar alam, hanya ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang bertindak melawan alam dewa. Dan sekarang, berapa lama pintu masuk Menara Tongtian akan dibuka? Seon ketiga, tingkat ke-7, lahir begitu cepat. Menurut kecepatan ini, bukankah akan ada banyak pembangkit tenaga urutan ke-7 Seon segera? Jalan surga benar-benar tidak adil, memberi mereka jalan pintas. Satu persatu, orang-orang terkuat di alam penentang dewa berjuang untuk Duan Lingtian dan Feng Qingyang.
Di sisi lain, Duan Lingtian dan keduanya sangat tenang. Karena mereka sudah mengetahuinya. Jika di dunia ini, setelah mereka, tidak ada keberadaan tingkat ketujuh dari yang terkuat yang lahir, seberapa kesepian dan kesepiannya mereka. Tanpa persaingan, tanpa taji, di jalan kultivasi, saya khawatir mereka akan seperti mayat hidup. Dengan basis kultivasi seorang suci, menghadapi tabu dunia malapetaka, bahkan jika ada jimat surga yang dapat memblokir 3 malapetaka, itu mungkin tidak mudah untuk diatasi. Pria tua di samping Xiao Mubai menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata semua orang. Kalian berpikir terlalu sederhana. Dia terus berbicara, dan berkata dengan emosi, Meng Han mengumumkan dalam teks Tiandao, jika saya menebak dengan benar, harus menjadi orang yang sama dengan Meng Han yang saya kenal. Meng Han ini adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari Bibo Tianfu, tanah suci tambang di luar dunia, yang pernah terkenal di mana-mana. Ketika dia masih muda, di zamannya, dia juga seorang putra surga yang terkenal bangga di negeri ini, di luar dunia. Hanya karena dia bisa melewati tabu, bukan berarti orang lain juga bisa melewatinya. Jelas, dia juga mengenal Meng Han dengan cukup baik. Saya mendengar bahwa dia sudah mati ketika kesengsaraan tertinggi datang, tapi saya tidak menyangka dia tidak mati sama sekali. Dia menghela nafas. Mendengar ini, wajah orang-orang yang tidak terpengaruh sedikit membaik. Semuanya, mari kita lanjutkan. Duan Lingtian membuka mulutnya dan terus memberitahu semua orang tentang jalan tak terbatas. Meskipun cara ketidakterbatasan ini berasal dari ingatan yang ditinggalkan oleh lelaki tua Wukong, dia juga telah mempelajarinya untuk sementara waktu sekarang dan telah mencapai sesuatu. Saat perhatian sekelompok orang terkuat di alam Nisen kembali ke Duan Lingtian. Di mana-mana di alam Nisen, ada orang yang berjuang untuk Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Semua orang berpikir, mengapa jalan surga harus menjaga orang lain? Bukankah ini menindas orang jujur? Terobosan Meng Han tidak hanya mengejutkan alam Nisen, tetapi juga mengejutkan alam lain dari 10.000 alam. Terutama 3 alam atas. Sekarang, meskipun beberapa orang dari 3 alam atas telah memasuki Menara Tongtian, kebanyakan dari mereka telah kembali tanpa hasil. Untuk saat ini, hanya 2 orang yang mendapatkan Heavenly Dao Talisman. Salah satunya adalah Lei Hong, pusat kekuatan mulia dunia dari alam cahaya terang. Orang lainnya adalah Fang Yifan, pusat kekuatan mulia dunia di alam kenaikan. Fang Yifan juga merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik paling dihormati di dunia yang diakui sebagai yang terkuat di dunia berbulu. Lei Hong, di alam Mingguang, juga pria super kuat yang berdiri di puncak piramida. Namun, meskipun keduanya mendapatkan jimat Dao Surgawi, mereka tidak terburu-buru untuk menarik alam tabu, karena mereka belum cukup siap. Tapi sekarang, melalui kata-kata Dao of Heaven, mereka melihat bahwa orang bijak, Meng Han, dari dunia luar telah benar-benar menerobos, dan mereka berdua tidak bisa duduk diam untuk sementara waktu. Bocah tua Meng Han itu bisa selamat dari dunia terlarang, bagaimana aku, Lei Hong, bisa lebih buruk darinya? Lei Hong secara alami mengenal Meng Han. Dia berasal dari era yang sama dengan tuannya, dan dia telah mengalahkan tuannya dalam duel. Setelah dia melangkah ke tingkat ke-6 Seon dan menjadi Jizun, dia juga ingin menantang Meng Han dan membalaskan dendam tuannya. Tetapi dia diberitahu bahwa pihak lain telah melakukan perjalanan dan tidak berada di Bibo Tianfu. Dia pergi ke sana beberapa kali kemudian, tetapi tidak pernah bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, dia merasa bahwa pihak lain merasa lebih rendah darinya dan tidak memiliki keberanian untuk melawannya, atau pihak lain mungkin telah mati di bawah malapetaka yang harus dihadapi orang paling kuat setiap 10.000 tahun sekali, tetapi Bibo Tianfu tidak melakukannya. Membuat kebisingan. Sampai hari ini, dia tidak tahu bahwa pihak lain masih hidup dan sehat. Selain itu, seperti dia mendapatkan 3 jimat Dao Surgawi dari Pagoda Tongtian, dan berhasil memecahkan kesengsaraan, melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Menjadi eksistensi teratas lainnya setelah Feng Qingyang dan Duan Lingtian. Kali ini, dia seharusnya tidak bersembunyi dariku, kan? Namun, impulsif itu impulsif, dan pada saat kritis, Lei Hong masih tenang, dan pada saat yang sama berencana untuk bertemu Meng Han lagi dan menanyakannya tentang hal itu. Mari kita lihat apakah dia bisa menanggung semua yang dihadapi pihak lain. Sisi lain, pikiran Fang Yifan sama dengan pikiran Lei Hong. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun dan melewati kesulitan yang tak terhitung untuk sampai ke tempat mereka hari ini,
jadi tentu saja mereka tidak akan dengan mudah bercanda tentang kekayaan dan kehidupan mereka. Pergi dan belajarlah dari senior Meng Han itu. Dengan satu pemikiran, Fang Yifan meninggalkan Ascension Realm. Ketika Lei Hong dan Fang Yifan akan menemukan Meng Han di luar batas. Sekelompok orang terhormat dunia dari semua alam yang belum pernah memasuki Menara Tongtian sebelum semuanya berbondong-bondong menuju berbagai pintu masuk Menara Tongtian, ingin melihat apakah mereka berhasil menerobos dan mendapatkan jimat Dao Surgawi. Sejauh ini, orang yang gagal keluar dari Menara Tongtian paling banyak terluka, tidak ada yang mati karena gagal menembus level tersebut. Selain itu, jika Anda gagal menembus level dan dikirim keluar dari Menara Tongtian, Anda dapat terus melakukan comeback dan memasuki Menara Tongtian untuk menembus level tersebut. Hanya mereka yang telah memperoleh Talisman of Heaven di Menara Tongtian yang tidak dapat lagi memasuki Menara Tongtian. Ada keberadaan Seon tingkat 6 begitu cepat, dan itu telah berhasil melewati alam tabu. Jika saya tidak tahu bahwa jimat Dao Surgawi hanya dapat mengenali satu pemilik, dan ketika orang yang mendapatkannya, itu akan secara otomatis mengenali tuannya, saya ingin tahu apakah seseorang meminjam jimat Dao Surgawi ke Meng Han. Ayo, pergi, cobalah untuk memenangkan jimat Dao Surgawi, atasi alam tabu, dan jadilah eksistensi keempat setelah sejarah terputus untuk melampaui pembangkit tenaga listrik terhormat dunia. Sekelompok yang mulia dunia dari 10.000 dunia tidak lagi khawatir saat ini, dan bergegas ke Menara Tongtian satu demi satu, ingin melihat betapa sulitnya cabai yang berhubungan dengan jimat surgawi di Menara Tongtian. Bahkan jika itu adalah sekelompok Jizun yang gagal melewati Menara Tongtian dan kembali, jika mereka tidak terluka, akan membutuhkan waktu tertentu untuk pulih ke masa kejayaan mereka, dan mereka pasti telah bergegas ke Menara Tongtian. Di antara mereka, ada juga orang yang setenar Lei Hong dan Fang Yifan. Alasan mengapa Lei Hong dan Fang Yifan berhasil dan gagal bukan karena mereka lebih lemah dari keduanya, tetapi karena mereka kurang beruntung atau ceroboh dalam beberapa hal. Lain kali mereka memasuki Pagoda Tongtian, mereka lebih dari 80% yakin bahwa mereka akan dapat menjatuhkan jimat Dao Surgawi. Saat ini, bukan hanya Myriad Realms. Saat ini, bahkan tanah di luar perbatasan pun tidak damai. Sekelompok orang suci yang masih khawatir sebelum bergegas masuk ke Pagoda Tongtian. Old Meng berhasil melewati kesengsaraan begitu cepat, dan menerobos. Orang suci, Zhao Anyi, dari Sekte Suci Qingyun juga tertegun untuk waktu yang lama setelah melihat kata-kata jalan surga, sebelum dia sadar kembali, dan pada saat yang sama mengirim pesan untuk memberi selamat kepada Meng Han. Old Meng, selamat. Saat ini, Zhao Anyi dipenuhi dengan emosi. Sebulan yang lalu, dia menyaksikan Meng Han memasuki Menara Tongtian dengan matanya sendiri. Dia harus menjadi orang pertama yang memasuki Menara Tongtian setelah dibuka. Setelah itu, dia tidak tahu apakah pihak lain keluar. Tanpa diduga, hanya dalam waktu sebulan, pihak lain tidak hanya keluar, tetapi juga berhasil memperoleh jimat Dao Surgawi, dan melewati tabur Realm Heavenly Tribulation secara diam-diam, melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Efisiensi Meng Han, menurutnya, bisa dikatakan melenceng. Segera, ada tanggapan dari Meng Han. Xiao Zhao, setelah aku memasuki Menara Tongtian sebulan yang lalu, kamu seharusnya mengikutiku. Ada sedikit emosi dan belas kasihan dalam nadanya. Saat itu, dia bertemu dengan Zhao Anyi di sana, dan mengetahui darinya bahwa dia tidak berencana untuk memasuki Menara Tongtian untuk saat ini. Selain itu, sekarang dia bersama Lei Hong dari Myriad Realms of Bright Light Realm, dan Fang Yifan dari Feathering Realm, mengetahui bahwa mereka berdua mengikutinya, memasuki Menara Tongtian kedua dan ketiga. Saya juga belajar sesuatu dari mereka berdua. Old Meng, apa maksudmu? Jantung Zhao Anyi berdetak kencang, mendengar nada pihak lain. Dia samar-samar memiliki firasat buruk, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Lei Hong dari alam cahaya terang, dan Fang Yifan dari alam transformasi bulu, baru saja tiba di Bibo Tianfu untuk menemukanku. Tuan Meng terus mengirim pesan, saya mengetahui dari mereka bahwa Fang Yifan adalah orang kedua yang memasuki Menara Tongtian. Mengingat keberanian dan keberaniannya, Dao Surgawi mengurangi kesulitan menembus level sebesar 20%, jadi dia berhasil melewati level tersebut. Tiba di Heavenly Dao Talisman. Saya bertanya kepadanya tentang waktu yang tepat dia masuk lebih dari sehari lebih lambat dari saya. Meng Lao berkata, kesulitannya telah berkurang 20%. Dengan kekuatanmu, Xiao Zhao,
seharusnya tidak sulit untuk menjatuhkan jimat Dao Surgawi di Pagoda Tongtian. Mendengar ini, kulit Zhao Anyi membiru dan pucat untuk beberapa saat, dia tidak pernah menyangka hal yang keterlaluan seperti itu akan terjadi. Tuhan, apakah ini sangat manusiawi? Pada saat ini, pesan Meng Lao berlanjut, Lei Hong dari alam cahaya terang memasuki Menara Tongtian 1 jam lebih lambat dari Yifan, dan dia juga orang ketiga yang memasuki Menara Tongtian. Kesulitannya untuk menembus level berkurang sebesar 10%. Jadi dia juga mendapatkan Heavenly Dao Talisman. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Pada saat ini, Zhao Anyi mau tidak mau memikirkan Meng Han, orang pertama yang memasuki Menara Tongtian, dan bertanya dengan nada sedikit gemetar. Old Meng, kamu adalah orang pertama yang memasuki Menara Tongtian, kamu harus dijaga oleh Dao Surgawi, kan? Orang kedua yang memasuki Menara Tongtian, kesulitan menembus levelnya berkurang 20%. Yang ketiga, kesulitannya berkurang 10%. Sebagai yang pertama, apakah kesulitannya berkurang 30%? Jika demikian, jika waktu dapat diputar kembali, dia pasti akan bergegas ke Menara Tongtian sebelum Meng Han, dan merebut manfaat ini. Itu benar. Segera, Meng Han menjawab, membenarkan tebakan Zhao Anyi, namun, sebagai orang pertama yang memasuki Menara Tongtian, perhatian yang saya dapatkan lebih dari itu. Selain mengurangi kesulitan hingga 30%, setelah saya berhasil menembus level, selain hadiah yang Tian Dao katakan sebelumnya, 3 jimat Dao Surgawi, Tian Dao juga memberi saya jimat Dao Surgawi tambahan. Mendengar ini, Zhao Anyi merasa hatinya tidak hanya bergetar, tapi juga berdarah. Mengapa dia tidak membobol Menara Tongtian sebelum Meng Han? Jika dia melakukan itu, semua yang didapat Meng Han akan menjadi miliknya, Zhao Anyi. Ngomong-ngomong, alasan mengapa aku berhasil melewati alam tabu kali ini juga tidak dapat dipisahkan dari jimat surgawi keempat. 3 jimat surgawi benar-benar tidak cukup. Jika hanya ada 3 jimat surgawi, saya hanya 10% yakin bahwa saya akan selamat dari alam terlarang. Jimat surgawi keempat sangat penting. Itu tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tetapi juga membantu saya menjadi keberadaan ketiga di luar orang suci setelah jarak sejarah. Apa yang dikatakan Meng Han kemudian seperti menuangkan garam ke luka Zhao Anyi. Old Meng, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Zhao Anyi membalas Meng Han dan tidak melanjutkan komunikasi dengan Meng Han, tetapi dia masih sangat menyesal sehingga dia lari ke tempat terpencil dan melampiaskan amarahnya dengan penuh semangat. Sejauh mata memandang, semuanya dihancurkan olehnya dan diratakan dengan tanah. Pada saat yang sama, Lei Hong dan Fang Yifan juga mengucapkan selamat tinggal pada Meng Han, meninggalkan Bibo Tianfu, dan kembali ke alam Ningguang dan alam Yuhua. Saat ini, wajah keduanya tidak terlalu tampan. Mereka tidak pernah menyangka Meng Han mendapatkan jimat Dao Surgawi keempat di Menara Tongtian. Sebagai dua orang yang telah mendapatkan Talisman of Heaven, apakah itu Lei Hong atau Fang Yifan, mereka sangat jelas bahwa Talisman of Heaven telah mengenali pemiliknya dan hanya dapat digunakan oleh mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Jika Anda tidak dapat berpikir untuk menghilangkan jimat Dao Surgawi dan mengenali pemiliknya, jimat Dao Surgawi akan berubah menjadi bubuk dan menghilang dalam asap. Pada titik ini, jalan surga ada di Pagoda Tongtian. Ketika mereka mendapatkan jimat jalan surga, mereka juga menunjukkan kata-kata jalan surga, mengingatkan mereka dan menghilangkan ide mereka untuk mendapatkan 1 atau 2 jimat lagi dari jalan surga. Di hadapan dunia tabu bencana, semakin banyak jimat surgawi, semakin baik. Hilang sedikit, perbedaannya 1000 mil. Mereka masih jelas tentang hal ini. Aku pergi ke Meng Han kali ini. Kupikir setelah berkomunikasi dengannya, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dari dunia tabu, tapi aku tidak menyangka hal itu akan menghilangkan kepercayaan diriku sebelumnya. Setelah Fang Yifan kembali ke alam berbulu, wajahnya masih sangat suram dan hatinya sangat berat. Menurut apa yang dikatakan Meng Han, ketika dia menghadapi alam tabu, bahkan jika dia memiliki 4 jimat surgawi di tangannya, pada akhirnya dia hampir gagal. Jika hanya ada 3 jimat surgawi, pada dasarnya mustahil bagiku untuk berhasil melewati masa kesusahan. Ini adalah kata-kata asli Meng Han. Karena itu juga dia menyadari betapa pentingnya jimat Dao Surgawi keempat. Sepertinya kita masih perlu melakukan lebih banyak persiapan untuk bencana dunia tabu. Lupakan saja, aku tidak terburu-buru sekarang, tunggu dan lihat saja.
Fang Yifan membuat keputusan. Sisi lain, Lei Hong, yang kembali ke alam Mingguang, juga dalam suasana hati yang sangat buruk. Perjalanan ke Bibo Tianfu ini benar-benar di luar dugaannya. Keyakinan asli juga melemah. Tentu saja, dia hampir tidak putus asa, seperti Fang Yifan. Dia masih berencana untuk secara aktif menarik malapetaka alam tabu setelah bersiap untuk jangka waktu tertentu. Namun, kali ini kita harus mempersiapkan lebih hati-hati. Jadi bagaimana jika hanya ada 3 jimat surgawi? Aku, Lei Hong, tidak takut. Tingkat ke-7 Seon, aku, Lei Hong, pasti akan masuk. Aku, Lei Hong, akan menjadi orang kuat keempat yang melangkah ke tingkat ke-7 terkuat setelah sejarah terputus. Feng Qingyang, Duan Lingtian, Meng Han. Sebentar lagi, aku akan bisa berdiri bahu-membahu dengan kalian bertiga. Terutama angin sepoi-sepoi. Saat itu, aku ingin mempelajari metodemu dengan hati-hati. Adapun Feng Qingyang menghalangi dia memasuki Menara Tongtian, dia masih mengingatnya di dalam hatinya, jika suatu hari, dia juga melangkah ke alam itu, dia pasti akan meminta nasihat Feng Qingyang. Dunia luar, alam Sein Guntur, Bibo Tianfu. Tidak lama setelah mengirim Lei Hong dan Fang Yifan pergi, beberapa orang suci dan Jizun yang datang untuk memberi selamat kepada mereka disambut. Tentu saja, kebanyakan dari mereka datang untuk menanyakan kabar. Mereka semua ingin menjelajahi kesulitan tabur realm Heavenly Tribulation melalui mulut Meng Han, dan berharap Meng Han dapat memberi mereka beberapa pengalaman, sehingga mereka dapat berharap untuk melewati tabur realm Tianji di masa depan. Orang-orang ini pada dasarnya adalah orang-orang yang memasuki Menara Tongtian tetapi keluar tanpa apa-apa. Apalagi pada dasarnya semua terluka. Jika mereka tidak terluka, kebanyakan dari mereka akan memasuki Menara Tongtian lagi sekarang untuk mencoba mendapatkan jimat Dao Surgawi. Semuanya, bukanlah suatu kebetulan bagimu untuk datang ke sini. Pamanku Meng Han pergi setelah mengusir Jihong Lei Hong dan Fang Yifan dari alam Mingguang dan Fang Yifan dari alam Yuhua belum lama ini. Orang bijak lain di Bibo Tianfu secara pribadi menghibur sekelompok pengunjung, dan pada saat yang sama memberitahu mereka berita yang mengecewakan mereka. Namun, saat mereka membuka gudang lagi ke pihak lain, mata mereka tiba-tiba berbinar. Semuanya, paman tuanku tahu tujuan kunjunganmu, dan dia hanya ingin bertanya kepadanya tentang situasi tabu. Dia telah menyampaikan masalah itu kepadaku. Jika kamu ingin mendengarnya, aku bisa memberitahumu. Segera setelah itu, di bawah tatapan penuh harap dan mendengarkan semua orang, pihak lain juga memberitahu mereka semua tentang kegagalan Meng Han sebagai rahasia. Dan ketika mereka mengerti semua itu, mereka semua tercengang. Yang pertama memasuki Pagoda Tongtian, dapatkan gulungan jalan surga, dan kesulitan menembus level berkurang 30%. Setelah berhasil menembus level, Anda akan diberikan jimat ekstra jalan dari surga. Mereka semua kaget, dan pada saat yang sama, hati mereka penuh dengan kecemburuan, mengapa mereka bukan yang pertama memasuki Menara Tongtian. Tuan Meng Han memasuki Menara Tongtian begitu cepat, apakah karena pintu masuk Menara Tongtian muncul di dekat Bibo Tianfu Anda? Seseorang bertanya. Tidak, orang suci Bibo Tianfu menggelengkan kepalanya, tidak ada pintu masuk ke Menara Tongtian di dekat Bibo Tianfu kami. Alasan mengapa Tuan Paman saya bisa memasuki Menara Tongtian terlebih dahulu adalah karena Bibo Tianfu kami memiliki hubungan lama dengan Duan Lingtian itu. Sebelum menjadi orang yang paling kuat, dia masih menjadi murid penjaga Balai Naga Emas kita di Bibo Tianfu. Kali ini, Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas kami, yang mendekati Tuan Duan Lingtian dan meminta bantuannya. Dia berharap pamanku bisa berjalan melalui pintu masuk utama Pagoda Tongtian yang terletak di area Laut Tengah. Tuan Feng Qingyang adalah tuan dari Tuan Duan Lingtian, dan banyak dari Anda pasti mengetahuinya. Tuan Duan Lingtian merindukan masa lalu, dan menyapa Tuan Feng Qingyang, dan biarkan paman saya berjalan melewati pintu masuk utama Menara Tongtian. Mendengar penjelasan ini, semua orang merasa tidak berdaya dan bahkan lebih cemburu. Mengapa Bibo Tianfu Anda memiliki hubungan baik dengan seseorang seperti Duan Lingtian sebelumnya? Hanya menginjak keberuntungan, penuh kebencian, semuanya, kalian pasti juga pernah mendengar bahwa Yang Mulia Lei Hong dari alam cahaya terang dan Fang Yifan dari alam Yuhua berhasil menembus Pagoda Tongtian dan memperoleh jimat Dao Surgawi, bukan? Orang bijak dari Bibo Tianfu bertanya lagi. Yah, aku dengar, orang itu Lei Hong, dia sering membual padaku tentang ini.
Di antara kerumunan, banyak orang mengangguk. Dan kemudian, mereka belajar. Lei Hong, sebagai orang ketiga yang memasuki Menara Tongtian, kesulitan menembus level telah berkurang 10%, tetapi tidak ada hadiah jimat surgawi tambahan. Fang Yifan, sebagai orang kedua yang memasuki Menara Tongtian, kesulitan menembus level telah berkurang 20%, dan tidak ada hadiah jimat surgawi tambahan. Orang itu, Lei Hong, tidak memberitahu saya tentang ini. Saya masih bangga akan hal itu. Jika kesulitan umpan saya juga berkurang 10%, saya pasti akan berhasil melewatinya. Orang yang mengatakan ini juga orang terhormat dunia di alam mingguang, dan dia setenar Lei Hong, dan senioritasnya lebih tinggi dari Lei Hong. Jika kita benar-benar ingin bertarung, Lei Hong tidak sia-sia. Lei Hong dan Fang Yifan, apakah mereka sangat beruntung? Jika saya tahu ada hadiah seperti itu, saya akan berjuang untuk yang kedua memasuki Menara Tongtian bahkan jika saya putus asa. Sekelompok yang mulia dan orang suci dunia sekarang tidak hanya cemburu, tetapi lebih menyesal. Semua orang, melihat dunia, dan bahkan tanah di luar dunia, orang yang paling menyesal mungkin bukan kamu. Melihat semua orang datang dari jauh, mereka semua kehilangan ketenangan, Santo Bibo Tianfu mau tidak mau mulai menghibur mereka. Saya mendengar dari paman saya bahwa ada orang yang tidak jauh lebih lemah darinya, dan dia tiba di pintu masuk utama Menara Tongtian bersamanya. Yang itu juga sangat akrab dengan Tuan Duan Lingtian. Saat itu, Tuan Duan Lingtian bahkan berkata belak-belakan bahwa jika dia ingin memasuki Menara Tongtian, dia juga bisa masuk dari sana. Tuan Feng Qingyang juga tidak keberatan. Jika dia masuk saat itu, orang pertama yang memasuki Menara Tongtian mungkin bukan pamanku. Bahkan jika dia tidak mendapatkan tempat pertama, dia masih bisa mendapatkan tempat kedua. Karena Fang Yifan, orang kedua yang memasuki Pagoda Tongtian, memasuki Pagoda Tongtian sehari setelah paman tuanku memasuki Pagoda Tongtian. Mendengar ini, perhatian semua orang memang tertarik. Hantu sial itu, tidak menangkap kesempatan bagus seperti itu. Siapa orang itu? Ya, membicarakannya membuat semua orang senang. Pada saat yang sama, setelah melampiaskan di dekat Sekte Suci Qingyun, Zhao Anyi, yang akhirnya tenang, mengambil napas dalam-dalam lagi, dan kemudian kembali ke Sekte Suci Qingyun. Setelah beberapa hari menenangkan diri, dia memasuki Menara Tongtian untuk menerobos dan mencoba mendapatkan jimat surga. Namun, setelah kembali, dia menerima pesan dari keponakannya Guo Lin. Paman, saya telah menangkap Tuo Balian Cheng, dan sekarang saya sedang dalam perjalanan kembali ke Sekte. Misi yang dipercayakan Master Duan Lingtian kepada kita telah selesai. Dengan cara ini, setelah 1,5 bulan, Tuan Duan Lingtian akan datang ke Bibo Tianfu kami, dan kami akan dapat menjelaskan kepadanya dengan benar. Nada suara Guo Lin agak santai. Anda tahu, selama periode waktu ini, untuk menemukan Tuo Balian Cheng, dia menghabiskan banyak usaha, dan setelah beberapa putaran, dia akhirnya menemukannya. Butuh waktu lebih dari sebulan. Bagus, Zhao Anyi menjawab tanpa daya, dengan nada agak lelah. Tuan Duan Lingtian, bocah kecil ini benar-benar pot yang tidak bisa dibuka dan pot untuk diangkat. Dia akhirnya tenang, dan karena pihak lain menyebutkan 5 kata ini, dia benar-benar tidak sehat. Dia masih ingat bahwa Lord Duan Lingtian berkata terus terang bahwa dia bisa memasuki Menara Tongtian melalui pintu masuk utama Menara Tongtian, tetapi dia menolak. Jika dia tidak menolak saat itu, dia akan menjadi orang kedua yang memasuki Menara Tongtian. Saat ini, 3 jimat Dao Surgawi telah tiba. Maaf, sekarang, meskipun dia telah merencanakan untuk memasuki Menara Tongtian untuk memenangkan jimat Dao Surgawi, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri di dalam hatinya, dan dia hanya ingin belajar lebih banyak dan berkenalan dengannya terlebih dahulu. Karena, dia juga telah mendengar bahwa banyak keberadaan yang tidak lebih lemah darinya, dan bahkan mungkin sedikit lebih baik darinya, belum berhasil mengeluarkan jimat Dao Surgawi dari Menara Tongtian. Tidak, ini sudah berakhir dan aku akan tenang. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Lupakan masalah ini, lupakan ini. Di bawah kelumpuhan diri, Zhao Anyi akhirnya tenang kembali. Namun, tidak lama setelah dia tenang kali ini, dia menerima banyak panggilan lagi. Dia tidak akan bisa menerima pesan ini sebelum karakter Tiandao di pintu masuk Pagoda Tongtian yang baru muncul, karena mereka semua adalah teman lama di luar wilayah Sekte Suci Qingyun. Terakhir kali teks Tiandao muncul, saya mengetahui bahwa Menara Tongtian telah menambahkan banyak pintu masuk untuk berbagi informasi,
semua pihak telah menarik formasi komunikasi isolasi. Saat Zhao Anyi membuka pesan ini, wajahnya yang sudah tenang tiba-tiba berubah menjadi hijau. Zhao Tua, saya mendengar bahwa Anda jelas memiliki kesempatan untuk memasuki Menara Tongtian untuk pertama kalinya, tetapi Anda tidak masuk dan memberikan kesempatan kepada Meng Lao. Anda masih menghormati para tetua seperti biasa. Xiao Zhao, kamu memiliki tata letak yang bagus, dan kamu benar-benar memberi Meng Lao kesempatan pertama untuk memasuki Menara Tongtian, dan dia tidak mengikuti di belakang. Mengapa kamu tidak bisa berdiskusi dengan Tuan Duan Lingtian itu dan memberinya beri aku milikmu lalu? Aku bisa sepenuhnya menggantikan Fang Yifan dan menjadi orang kedua yang memasuki Menara Tongtian. Zhao Anyi, kamu bocah tua, apakah kamu gagal kali ini? Kamu tidak menghargai kesempatan yang begitu bagus. Haha, aku tertawa sangat keras. Kamu mengatakan bahwa jika kamu adalah orang pertama yang memasuki Menara Tongtian sebelum lelaki tua itu Meng Han, kamu akan menjadi orang pertama yang memasuki Menara Tongtian. Bukankah kamu 3 tingkat ke-7 Seon? Melihat panggilan ini, wajah tua Zhao Anyi bersinar hijau. Bahkan ada lebih banyak ketidakpuasan di matanya. Masalah ini, hanya sedikit orang yang tahu. Pada saat itu, hanya Meng Han, Duan Lingtian dan Feng Qingyang yang mengetahuinya. Dia dapat yakin bahwa Duan Lingtian dan Feng Qingyang sama sekali tidak mungkin menyebarkan berita. Jika demikian, itu pasti dari Meng Han. Old Meng, kamu tidak baik. Bahkan jika aku tidak mengambil kesempatan saat itu, kamu seharusnya tidak menyebarkan masalah ini ke semua orang. Bagaimana kamu akan membiarkanku bertemu orang di masa depan? Sekarang Zhao Anyi ingin memberi Meng Han beberapa mulut besar, tetapi berpikir bahwa Meng Han sudah melampaui keberadaan seorang suci. Meskipun dia sangat marah, dia hanya bisa menahan amarahnya. Namun, setelah diinterogasi, lama tidak ada tanggapan. Di luar batas. Atau apakah Bibo Tianfu memotong panggilan lagi? Memikirkan hal ini, Zhao Anyi mengirim perintah, dan Sekte Suci Qingyun juga mengaktifkan formasi untuk mengisolasi panggilan, dan tidak lagi membiarkan panggilan dari luar masuk. Dan sebelum formasi diaktifkan, dia menerima banyak panggilan satu demi satu, semuanya datang untuk mengolok-olok dia. Meskipun kebanyakan orang tidak bermaksud jahat, dia masih sangat kesal ketika mendengarnya. Mengetahui bahwa penghalang formasi telah diangkat, dia dimurnikan. Ketika saya mengambil langkah itu di masa depan, saya harus meminta saran kepada orang tua Meng Han itu. Mata Zhao Anyi menunjukkan keganasan, dan dia berkata dengan galak. Segudang dunia, melawan alam dewa, tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Xiao Mubai, yang sedang mendengarkan pembicaraan Duan Lingtian tentang jalan tak terbatas, tiba-tiba menerima panggilan. Kemudian, tanpa mengganggu orang lain, dia diam-diam mundur. Setelah mundur, dia masih menatap Duan Lingtian dengan enggan. Setelah meninggalkan tanah para dewa, Xiao Mubai bertemu dengan tamu tak diundang di luar gerbang alam Nisen. Sebelum itu, pihak lain telah mengungkapkan identitasnya kepada orang terkuat di alam Nisen yang menjaga gerbang. Tuan Meng Han, ini adalah tuan kita dari alam penentang dewa, Xiao Mubai. Orang yang menjaga gerbang diperkenalkan ke pihak lain. Xiao Mubai, saya telah bertemu Tuan Meng Han. Sebelum pihak lain dapat berbicara, Xiao Mubai telah membungkuk terlebih dahulu. Dan pada saat yang sama, dia penuh dengan keraguan, bagaimana mungkin orang yang baru saja menerobos datang kepada mereka melawan alam dewa. Mungkinkah mereka datang untuk berdiskusi dengan mereka berdua? Haha, Anda tidak perlu sopan, Tuan Xiao. Saya datang ke sini kali ini untuk berterima kasih kepada saudara Duan Lingtian dan saudara Feng Qingyang. Meng Han tertawa dan berkata bahwa setelah melangkah ke tingkat ke-7 Seon, kepercayaan dirinya kembali. Dan alamat untuk Duan Lingtian dan keduanya juga berubah dari dewasa menjadi saudara. Tapi aku tidak tahu, apakah mereka berada di alam penentang dewa sekarang. Jika ya, tolong minta Realem Master Xiao untuk membawaku menemui mereka. Meng Han berkata lagi. Xiao Mubai melangkah melewati pintu, mengirim pesan, dan setelah mendapat tanggapan dari Duan Lingtian dan dua lainnya, dia membawa Meng Han ke alam penentang dewa. Ketika Meng Han mengikuti Xiao Mubai, dia masih berkhotbah kepada sekelompok orang kuat dari alam dewa melawan dewa. Ini, Meng Han membeku sesaat, dia secara alami dapat mendengar bahwa Duan Lingtian sekarang berbicara tentang jalan tak terbatas dari 4 cara langit dan bumi. Dia terlalu akrab dengan cara tak terbatas ini, karena dia berjalan di jalan yang tak terbatas. Kali ini,
dia membiarkan jalan tak terbatas yang telah lama ditekan melangkah lebih jauh, dan melangkah ke tingkat ketujuh, yang mengarah ke alam tabu kesengsaraan surgawi, sehingga berhasil melewati kesengsaraan, dan berhasil melangkah ke ketujuh tingkat yang terkuat. Tuanku Duan Lingtian, sedang memulai kelas untuk berkhotbah bagi petarung terkuat kita di alam penentang dewa. Xiao Mubai menahan suaranya, tersenyum dan berkata kepada Meng Han, Tuan Duan Lingtian baru saja mengirim pesan yang berarti khotbahnya akan memakan waktu lebih dari 1 hari untuk selesai. Izinkan saya mengatur tempat untuk Anda tinggal, tunggu dia setelah khotbah, saya akan mengunjungi Anda dengan guru Feng Qingyang. Tuan Feng Qingyang, saya juga ingin mendengar Tuan Duan Lingtian terus berkhotbah. Seperti yang dikatakan Xiao Mubai, dia melirik Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Dan mereka berdua juga melihat ke arah Meng Han di sampingnya untuk pertama kalinya, mengangguk ke arah Meng Han, lalu menarik pandangan dan perhatian mereka. Tidak apa-apa, saya hanya akan mendengarkan khotbah saudara Duan Lingtian di sini. Meng Han tersenyum dan berkata dengan ragu, saya ingat, saya mendengar seseorang berkata saudara Duan Lingtian pandai dalam 4 cara langit dan bumi, sepertinya itu cara pedang. Dia sekarang curiga bahwa dia salah dengar. Meskipun dia baru saja mendengarkan khotbah Duan Lingtian belum lama ini, konten Duan Lingtian tentang Dao tak terbatas saat ini sangat mengejutkannya, membuatnya merasa bahwa pencapaian pihak lain dalam Dao tak terbatas tidak kalah dengan dia. Itu memang jalan pedang. Xiao Mubai mengangguk, hanya saja saya tidak berharap Tuan Duan Lingtian memiliki pencapaian yang begitu dalam di jalan ketidakterbatasan. Adapun pembicaraan Duan Lingtian sebelumnya tentang cara kontrol, dia tidak mengambil inisiatif untuk mengungkitnya. Dia merasa bahwa pihak lain bukanlah seseorang dari alam dewa mereka, jadi tidak perlu terlalu banyak mengungkap detail Duan Lingtian. Apa? Mendengar jawaban Xiao Mubai, Meng Han menyadari bahwa dia tidak salah dengar sebelumnya, Duan Lingtian memang pandai ilmu pedang, yang sangat mengejutkannya. Eksistensi yang telah mengambil langkah di jalan pedang, dan pencapaiannya di jalan ketidakterbatasan, apakah itu begitu menakutkan? Penjahat. Ketika Meng Han menatap Duan Lingtian lagi, matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, ketika dia terus mendengarkan, dia menemukan bahwa banyak dari apa yang dikatakan Duan Lingtian bahkan membantunya, dan dia secara bertahap menjadi terpesona dengan mendengarkan. Lebih dari 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Duan Lingtian berhenti berkhotbah dan membuka mulutnya untuk mengumumkan akhir dari khotbah ini, sekelompok orang terkuat di alam penentang dewa masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak lupa berterima kasih kepada Duan Lingtian. Terima kasih Duan Lingtian karena telah berkhotbah untuk kami. Terima kasih, Tuan Duan Lingtian dan Tuan Feng Qingyang. Setelah khotbah Duan Lingtian berakhir, tidak ada sekelompok orang yang pergi, hanya beberapa dari mereka yang pergi ketika Duan Lingtian, Feng Qingyang dan lelaki tua yang tidak dikenal itu bergandengan tangan. Seseorang juga menatap punggung lelaki tua itu, mengerutkan kening sejenak, dan kemudian berseru, aku mengenalinya. Dia adalah Meng Han, orang suci dan kuat dari Bibo Tianfu, tanah suci tambang di luar batas. Dia juga adalah Seon ketiga diumumkan dalam teks Tiandao kemarin. Tingkat ketujuh ada. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang yang hendak pergi segera berhenti di jalurnya. Sekelompok orang memandang Xiao Mubai satu demi satu. Orang itu dibawa oleh Xiao Mubai, dan banyak orang telah melihatnya. Tuan Meng Han, dia di sini untuk menemukan Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Kata Xiao Mubai berulang kali. Tuan Meng Han dapat datang untuk menemukan 2 orang dewasa pada hari penerobosan, yang menunjukkan bahwa dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan 2 orang dewasa tersebut. Ini adalah hal yang sangat baik bagi kami di alam Nisen. Penguasa dunia setengah suci lainnya tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang berbinar. Ya, ini adalah hal yang baik. Sisi lain, setelah Duan Lingtian dan Feng Qingyang pergi bersama Meng Han, dia memasuki ruang yang diatur Feng Qingyang di reruntuhan dewa, dan itu juga merupakan bagian kecil dari dunia kecil di tubuhnya yang dia potong. Dia meninggalkan ruang ini untuk bersama tanah para dewa. Jika sesuatu terjadi pada tanah para dewa di masa depan, tidak hanya muridnya Duan Lingtian yang dapat kembali secepat mungkin, tetapi dia juga dapat kembali secepat mungkin. Feng Qingyang mengatur ruang mandiri yang dia tinggalkan di tanah para dewa seperti surga, dan ada pohon kehidupan kecil yang tumbuh di tengahnya, ada gunung dan air di dalamnya, udaranya segar, burung-burung berkicau dan harumnya dari bunga itu indah. Di gazebo di depan air terjun, di samping meja teh,
Duan Lingtian dan Meng Han duduk satu demi satu di bawah sapaan Feng Qingyang. Old Meng, kamu datang menemui kami, bukankah hanya untuk pamer bahwa kamu telah melangkah ke langkah ketujuh? Saat Feng Qingyang sedang membuat teh, Duan Lingtian menatap Meng Han dan bertanya sambil tersenyum menggoda. Meng Han memasuki menara Tongtian hari itu, dan dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Saat itu, dia masih memikirkan apakah orang ini bisa mendapatkan jimat Dao Surgawi dari Menara Tongtian, dan apakah dia bisa menggunakan jimat Dao Surgawi untuk bertahan hidup di alam tabu. Tanpa diduga, hanya dalam waktu sebulan, pihak lain berhasil melewati ranah tabu. Jimat Dao Surgawi jelas diambil olehnya. Tentu saja tidak. Meng Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menegakkan wajahnya dan berkata, "Aku di sini untuk berterima kasih. Pada saat yang sama, saya juga ingin membuat pernyataan di depan Anda. Mulai sekarang, saya berutang budi kepada kalian masing-masing. Di masa depan, apapun yang Anda minta, saya tidak akan pernah menolak jika saya melakukan yang terbaik." Meng Han berbicara dengan sangat serius. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dan Feng Qingyang sangat terkejut, mereka saling memandang, dan mereka tidak menyangka pihak lain akan keluar seperti ini. Bahkan, saya merasa pernyataan pihak lain agak terlalu dibesar-besarkan. Tahukah Anda, lawannya sekarang adalah keberadaan Seon tingkat ketujuh. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak tahu mengapa pihak lain membuat janji seperti itu di depan mereka. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk bertanya pada diri sendiri. Old Meng, kami sepertinya tidak membantumu, bukan? Bahkan jika kami tidak membiarkanmu memasuki Menara Tongtian dari pintu masuk utama, kamu dapat menemukan pintu masuk lain untuk masuk sendiri. Kata Duan Lingtian, "Tidak, kali ini aku berhasil karena kamu mengizinkanku masuk dari pintu masuk utama Menara Tongtian." Kemudian, Meng Han menceritakan pengalamannya kepada Duan Lingtian dan Feng Qingyang, dan akhirnya menghela nafas. Tanpa jimat surgawi keempat, kemungkinan keberhasilan saya dalam melewati kesengsaraan mungkin kurang dari 10%. Duan Lingtian dan Feng Qingyang juga tertegun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keputusan acak mereka akan memberi Meng Han kesempatan seperti itu. Orang pertama yang memasuki Menara Tongtian mendapat hadiah seperti itu. Ini keterlaluan. Kesulitannya telah berkurang 30%, bukankah ketiga jimat surgawi itu setara dengan hadiah? Hal yang paling keterlaluan adalah, setelah berhasil menembus level, apakah kamu masih bisa mendapatkan ekstra Heavenly Dao Talisman? Orang pertama yang memasuki Pagoda Tongtian memiliki keuntungan seperti itu. Saya kira orang kedua juga akan mendapat hadiah yang bagus, bukan? Feng Qingyang melirik Duan Lingtian dan menebak. Saat ini, Duan Lingtian memikirkan seseorang, dan wajahnya menjadi sedikit aneh. Itu adalah Zhao Anyi, dari Sekte Qingyun. Saat itu, Zhao Anyi datang ke Menara Tongtian bersama Meng Han, dan dia memberitahu Zhao Anyi bahwa dia juga bisa memasuki Menara Tongtian melalui pintu masuk utama, tetapi pihak lain tidak berencana masuk untuk saat ini. Orang kedua yang memasuki Menara Tongtian memang akan diberi hadiah. Mendengar kata-kata Feng Qingyang, Meng Han memberitahunya bahwa Fang Yifan dan Lei Hong dari tiga alam atas telah mendekatinya. Mereka adalah orang kedua dan ketiga yang memasuki Menara Tongtian. Fang Yifan adalah orang kedua yang masuk, dan keuntungan yang didapatnya adalah kesulitan menembus level berkurang 20%, tetapi setelah dia berhasil, tidak ada jimat Dao Surgawi sebagai hadiah. Lei Hong adalah yang ketiga masuk, dan kesulitan menembus level berkurang 10%, dan tidak ada hadiah untuk jimat surga. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Menurut tren kesejahteraan kita bertiga, orang keempat yang memasuki Menara Tongtian seharusnya tidak mendapatkan keuntungan ini." Duan Lingtian dan Feng Qingyang tercengang saat mendengar kata-kata itu. Selain itu, sebenarnya level Menara Tongtian tidak mudah untuk dilewati. Saya telah berkomunikasi dengan Lei Hong. Bahkan untuknya, sangat sulit untuk melewati level tersebut. Fang Yifan sedikit lebih mudah, lagi pula, kesulitannya 10% lebih rendah dari Lei Hong. Petik 2. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Feng Qingyang juga mengetahui dari Meng Han bahwa sejauh ini, sejauh yang diketahui Meng Han, hanya Lei Hong dan Fang Yifan yang telah memperoleh jimat Dao Surgawi. Mereka semua dari tiga alam atas. Adapun orang-orang suci di tanah di luar alam, sebelum dia datang ke alam Nisen, dia belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan jimat surga. Pokoknya, saya masih ingin mengucapkan selamat kepada Anda, Tuan Meng.
Duan Lingtian mengangkat cangkir tehnya, mengganti anggur dengan teh, dan bersulang dengan Tuan Meng. Mulai sekarang, Tuan Meng, Anda akan menjadi orang nomor 1 di luar dunia. Mendengar ini, Meng Han pun mengangkat cangkir tehnya, tertawa dan berkata dengan rendah hati, ini hanya orang pertama, sementara. Aku mengenal diriku sendiri, dan jika aku melihat melampaui cakrawalaku, masih ada selusin orang yang kekuatannya tidak lebih lemah daripada milikku. Ketika beberapa dari mereka menerobos, saya tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Setelah mengobrol, Meng Han mengungkapkan alasan keduanya datang ke sini. Aku baru saja menerobos, dan aku merasakan kesepian. Aku hanya merasa bisa disebut tak terkalahkan jika aku melihat keluar dunia. Memikirkan kalian berdua membuat tanganku gatal. Di sini, selain berjanji bahwa kalian berdua akan mendapat bantuan, aku juga ingin berdiskusi dengan kalian berdua. Apa yang kalian berdua pikirkan? Di antara kata-kata Meng Han, matanya cerah. Oh, Duan Lingtian sedikit terkejut, Old Meng begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ingin menantang kita berdua sekaligus, 1 lawan 2. Engah. Petik 2. Duan Lingtian sangat ketakutan sehingga teh yang baru saja ditelan Meng Han disemprotkan olehnya. Untungnya, Feng Qingyang menembak tepat waktu dan memusnahkan semua teh yang disemburkan Meng Han ke udara, sehingga tidak menyemprotnya dan Duan Lingtian. Kamu nak, kapan orang tua itu mengatakan bahwa 1 akan melawan 2? Maksudku, aku akan memiliki permainan terpisah denganmu. Meng Han berkata dengan sedih, dia pikir anak ini sengaja melakukannya. Benar-benar lelucon, meskipun dia juga telah membuat terobosan, dan dia yakin bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari Duan Lingtian dan Feng Qingyang manapun, tetapi jika dia bertemu dengan 2 orang yang bergabung, dia pasti akan mencari pelecehan. Dia belum begitu lembut, jadi begitu. Duan Lingtian tercengang, dan kemudian menatap Feng Qingyang, Tuan, apakah Anda yang melawan Tuan Meng, atau apakah saya yang melakukannya? Biarkan aku yang melakukannya. Feng Qingyang berdiri, dan menatap Meng Han sambil tersenyum, Old Meng, muridku sudah lama lebih baik daripada biru jika kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu tidak perlu membuang waktu untuk bersaing dengannya. Mendengar ini, Meng Han Tong menyusut sedikit, dan kemudian memikirkan pencapaian mendalam Duan Lingtian di jalan keabadian. Karena itu, dia mempercayai kata-kata Feng Qingyang. Meski begitu, saya tetap ingin bersaing dengannya. Meski kalah, saya tetap ingin melihat jarak antara saya dan dia. Kata Meng Han. Anda tahu, Meng Han tidak berperang melawan siapapun selama bertahun-tahun. Selama hampir 10.000 tahun, dia memulihkan diri dari luka-lukanya atau membuat berbagai persiapan untuk datangnya bencana 10.000 tahun. Kali ini, dia selamat dari alam tabu, dan melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Dia yakin bahwa dia akan dengan mudah selamat dari malapetaka 10.000 tahun ke depan. Terlebih lagi, bukan masalah besar untuk hidup selama puluhan ribu tahun, atau bahkan 100.000 tahun. Meng tua, tolong. Feng Qingyang berdiri lebih dulu, terutama karena dia khawatir setelah muridnya berkompetisi dengan lawan tidak akan memiliki energi untuk bersaing dengannya, atau keadaan buruknya akan membuatnya tak terkalahkan. Faktanya, Feng Qingyang juga senang dengan Meng Han, yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-7 Seon. Terutama untuk bersaing dengan muridnya Duan Lingtian, itu terlalu tidak berdaya. Benar-benar hancur dan dipukuli. Muridnya, selain ilmu pedang, juga pandai dalam cara pengendalian dan cara ketidakterbatasan, dan kekuatan hukum yang berbeda, karena kekuatan dalam tubuh hanya dapat digabungkan dengan pembatasan satu jenis kekuatan hukum, dan tidak ada cara untuk menggunakannya pada saat yang sama, tetapi 4 cara langit dan bumi dimungkinkan. Apalagi jika mereka semua menggunakan avatar hukum, kekuatan muridnya akan semakin mengerikan. Selain mengerahkan kekuatan hukum yang berbeda, setiap avatar hukum juga dapat menggunakan cara ilmu pedang, cara kontrol, dan cara tak terhingga, bagaimana ini bisa dimainkan. Selanjutnya, Duan Lingtian tampak bersemangat. Karena ini adalah dunia kecil dalam tubuh tuannya, mereka berdua pergi keluar untuk bersaing, dan terutama menemukan dunia yang rusak, sehingga mereka dapat sepenuhnya melepaskan tangan dan kaki mereka untuk bertarung. Ledakan. Ditemani oleh ledakan yang menghancurkan bumi, Meng Han memimpin, seperti berubah menjadi binatang buas, bergegas menuju tempat Feng Qingyang berada. Kemanapun dia lewat, suara guntur datang dan pergi, dan bahkan semburan guntur dan kilat menyapu darinya, berubah menjadi seberkas guntur dan kilat yang besar, seolah menembus langit.
Di sisi lain, Feng Qingyang menghadap Meng Han yang mengancam, memegang cahaya pedang di tangannya, dan cahaya pedang membubung ke langit, mengguncang dunia, dengan momentum yang mengancam. Berhenti, terdengar lolongan pedang yang menusuk telinga, dan angin dengan ringan mengangkat orang-orang untuk mengikuti gerakan pedang, dan juga naik untuk menghadapinya. Dalam sekejap, keduanya melakukan konfrontasi pertama mereka. Ledakan, suara keras itu memekakkan telinga, dan di tempat keduanya bertarung, retakan ruang yang mengerikan muncul satu demi satu, seolah-olah ruang di sekitarnya terkoyak. Retakan dan lubang hitam di ruang sekitarnya terguncang sebelum bisa sembuh. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama ratusan ronde. Aku akan menggunakan kekuatan darahku. Meng Han berteriak keras, mengingatkannya, dan pada saat yang sama, tubuhnya penuh darah, dan dia telah melepaskan metode khusus dari penduduk asli dunia luar, keterampilan rahasia darah. Tentu saja, sebagai orang dari semua dunia, Feng Qingyang juga memiliki tiruan hukum untuk diandalkan. Meng Han mengerahkan kekuatan darahnya, teknik rahasia muncul, dan bayangan darah mengerikan menyapu dari tubuhnya, dan kemudian berumur pendek seperti kilatan di panci. Pada saat yang sama, dewa aslinya juga berubah menjadi monster besar. Seperti bayangan darah yang baru saja muncul di panci, raksasa yang menjulang tinggi, berlumuran darah, dan bercampur dengan udara dingin yang menggigit. Itu benar, hukum yang dikuasai Meng Han adalah cabang lanjutan dari hukum 5 elemen, hukum elemen es. Pada saat ini, Meng Han tampaknya telah berubah menjadi raksasa es, dengan tangannya yang besar mengaum, seperti awan gelap yang menekan kota, menyelimuti angin. Saat ini angin bertiup sepoi-sepoi, dan di depan tangan besar Meng Han, tidak sebesar jari kelingking Meng Han, tamparan ini membuat orang merasa seperti menamparkan serangga. Wow, menabrak. Pada saat ini, ketika Meng Han bergerak, dia tidak hanya memiliki momentum yang mendominasi, tetapi suhu udara di sekitarnya juga turun tiba-tiba, semburan dingin yang menakutkan meresap ke sekeliling, dan bahkan lubang hitam dan retakan di ruang itu tampak untuk memperlambat tren penyusutan. Melihat telapak tangan ini akan jatuh di tubuh Feng Qingyang. Tapi Feng Qingyang menghilang entah dari mana, seolah-olah menggunakan metode teleportasi hukum ruang angkasa. Namun, hanya dengan mengandalkan tembakan Meng Han barusan, bahkan seseorang yang ahli dalam hukum ruang angkasa, sama sekali tidak mungkin menggunakan metode teleportasi di ruang sekitar yang berosilasi. Oleh karena itu, Feng Qingyang tidak benar-benar melakukan teleportasi. Sebagai gantinya, dia menggunakan cara perlambatan dan statis jangka pendek dari hukum waktu, yang membuat tembakan The Meng Han jauh lebih lambat di dunianya, dan dia juga mengambil kesempatan untuk menghindar dan pergi. Dengan metode hukum waktunya, tidak hanya Meng Han yang sangat terpengaruh, bahkan Duan Lingtian, yang menyaksikan pertempuran dari samping, juga sangat terpengaruh tanpa memperluas kesadaran spiritualnya. Hukum waktu. Setelah pukulan pertama gagal, Meng Han dengan cepat mundur, menggunakan mundur sebagai kemajuan, dan membuka jarak, karena rasa dingin yang samar muncul di hatinya, dan dia merasa bahwa Feng Qingyang, yang menghilang di tempat berikutnya, harus mundur. Berhenti. Benar saja, pada saat Meng Han mundur dengan tegas, cahaya pedang tampak melintasi ruang, mengabaikan momen, melewati ruang di mana dia baru saja berada. Dalam sekejap, ruang itu seperti tirai besar, dengan senjata tajam menembus dari atas ke bawah, dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya dapat dilihat dengan jelas dari jarak jauh. Jika dia tidak mengelak sekarang, meskipun dia tidak akan terbelah dua, dia pasti akan terluka. Selanjutnya, aku tidak akan menahan diri lagi. Feng Qingyang membuka mulutnya dengan tenang, dan kemudian klon hukum muncul satu persatu, meskipun pencapaian hukum lain jauh lebih rendah dari hukum waktu, mereka semua dapat menampilkan ilmu pedang tingkat ke-7. Bahkan jika Meng Han menggunakan cara tak terbatas untuk menggabungkan dirinya dengan teknik rahasia darah untuk mengubahnya menjadi raksasa, tetapi di bawah kerjasama Feng Qingyang sendiri dan klon hukum, dia sering jatuh ke dalam kerugian. Dia memiliki kemampuan untuk mundur dari pertempuran, dan bahkan jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, dia pasti akan melarikan diri. Namun, jika dia terus berdiri, lambat laun dia akan kalah, bahkan mungkin terbunuh. Aku bukan tandinganmu. Akhirnya Meng Han menghela nafas dan mundur dari pertempuran. Pada saat yang sama, wajahnya kecewa, dan matanya agak linglung dan bingung, tidak mau menerima hasil di depannya. Beberapa tahun yang lalu, seorang lelaki kecil yang hanya dewa tingkat menengah, baru saja muncul di depan dunia karena dia telah melewati alam tabu dan diumumkan oleh Dao of Heaven.
Setelah dengan cepat melangkah ke alam terkuat, langsung ke tingkat ketujuh yang terkuat, menurutnya lawan pasti tidak stabil jika dia bertarung. Dengannya, bahkan jika dia tidak mengalahkanku, dia pasti bisa menekannya, lawan. Tak disangka, endingnya justru sebaliknya. Angin ini ringan dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Dia tidak lebih lemah dari dia yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Hukum waktu telah menekan hukum esnya, menunjukkan kekuatan dari 4 hukum tertinggi. Teknik rahasia garis keturunannya, lawan juga memiliki klon hukum, meskipun kekuatannya tidak sebaik dewa, tetapi tidak boleh diremehkan, setidaknya dengan kekuatannya saat ini, dia tidak merasa diabaikan. Konsesi, melihat Meng Han mengaku kalah, Feng Qingyang pun berhenti, tersenyum tenang, dan mengangguk pada Meng Han. Pada saat ini, dia merasa kepercayaan dirinya kembali. Meskipun dia tidak keberatan dikalahkan oleh muridnya Duan Lingtian sebelumnya, kepercayaan dirinya masih sedikit terpukul, tetapi sekarang dia telah menekan Meng Han dan Meng Han mengakui, dia merasa bahwa semua kepercayaan diri yang hilang telah kembali. Sekarang, saya merasa bahwa meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh lahir di Myriad Worlds dan Outer Worlds, selain muridnya Duan Lingtian, dia layak untuk semua orang. Saudara Feng Qingyang, Anda layak menerima metode saudara Duan Lingtian, kekuatan Anda mengagumkan. Meng Han memandang Feng Qingyang, menghela nafas, dan kemudian memandang Duan Lingtian, meskipun, saya percaya bahwa kekuatan Anda lebih baik daripada Tuan Anda, tetapi saya masih ingin melihat metode Anda dan celah antara Anda dan saya. Tunggu aku pulih sebentar, setelah aku pulih, kamu bisa bersaing denganku. Jangan menahan diri, tembak saja dengan seluruh kekuatanmu dan lihat berapa lama aku bisa bertahan. Sekarang, Duan Lingtian tidak diragukan lagi sosok yang lebih menakutkan di matanya. Dia tidak hanya memasuki tingkat ketujuh ilmu pedang, tetapi bahkan pencapaiannya di jalan tak terbatas diperkirakan berada di atas tingkat ketujuh, atau setidaknya tingkat keenam. Dengan kombinasi dua cara, ditambah dengan hukum yang dikuasai Duan Lingtian, dia tidak berpikir dia bisa bersaing dengan Duan Lingtian. Dan kebenarannya juga, selanjutnya, setelah dia pulih dan berdiskusi dengan Duan Lingtian, dia hanya menghela nafas panjang, meninggalkan perpisahan, dan pergi dengan linglung. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Apakah Duan Lingtian ini masih manusia? Xiao Tian, kamu tidak terlalu banyak memberinya wajah, kan? Lagi pula, kamu juga anggota Bibo Tianfu, dan kamu masih memiliki identitas murid Bibo Tianfu. Melihat punggung kesepian Meng Han, mata Feng Qingyang penuh simpati, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada muridnya dengan senyum masam. Duan Lingtian menyentuh hidungnya karena malu ketika mendengar kata-kata itu, dan tersenyum canggung, bukankah Tuan Meng menyuruhku untuk tidak menahan diri, tetapi menyerang dengan seluruh kekuatanku? Dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa terakhir kali kamu bertarung melawanku, kamu masih memegang tanganmu. Feng yang menghela nafas ringan, lalu duduk bersila di udara, menutup matanya, dan dalam sekejap mata, cahaya pedang samar keluar dari tubuhnya, berputar di sekelilingnya. Cepat dan lambat, kadang bergerak dan kadang diam. Namun, Feng Qingyang juga terpukul, dan mulai belajar ilmu pedang, dan ingin terus mengambil langkah selanjutnya, agar ia memiliki modal untuk bersaing dengan muridnya Duan Lingtian. Melihat ini, Duan Lingtian tersenyum canggung, lalu pergi juga. Ketika Meng Han baru saja pergi, tuannya membuka jalan itu, tetapi dia tidak membutuhkannya, karena tuannya memberinya kewenangan yang cukup untuk masuk dan keluar dari ruang independen ini dengan bebas. KR harus segera siap, kan? Hari-hari ini, Duan Lingtian juga sering mengamati KR yang sedang memulihkan diri di dunia kecil di dalam tubuhnya, dan dia dapat melihat bahwa kondisi KR telah membaik, dan hari bangun tidur semakin dekat. Tidak tahu juga, siapa yang akan menjadi langkah berikutnya ke tingkat ketujuh Seon. Duan Lingtian juga cukup penasaran dengan hal ini. Setelah narasi Meng Han tentang banyak pos pemeriksaan di Menara Tongtian, Duan Lingtian juga menyadari bahwa semua tempat di luar dunia, dan bahkan orang suci terkuat dan Jizun di 10.000 alam, telah mempersiapkan dan beradaptasi, dan akhirnya ingin melewati level tersebut. Adapun Heavenly Dao Talisman, pada dasarnya tidak ada masalah. Diperkirakan setidaknya ada setengah dari orang yang bisa selamat dari malapetaka alam tabu. Sekarang, Duan Lingtian bahkan samar-samar berharap akan ada lebih banyak keberadaan Seon tingkat ketujuh di dunia ini, sehingga dia tidak akan kesepian, dan dia tidak perlu merasakan kesepian yang begitu tinggi.
Tentu saja, pada saat yang sama, dia juga cukup penasaran dengan hari surga yang ilusi dan tidak tahu rencana apa yang sedang dilakukan pihak lain. Di masa lalu, Seon tingkat ketujuh tidak muncul, dan jalan surga tidak pernah muncul. Baru setelah dia melewati alam tabu, kesengsaraan surgawi, Dao surgawi, muncul, dan mengumumkannya kepada dunia dalam kata-kata Dao surgawi, memberi tahu semua kehidupan di dunia bahwa Duan Lingtian telah melewati alam tabu kesengsaraan surgawi. Dan sebelum itu, baik dia maupun sekelompok barang antik tua, di alam Nisen pernah mendengar bahwa Dao surga akan muncul lagi, atau bahkan campur tangan di dunia. Tentu saja, alih-alih mengintervensi secara langsung, itu hanya bisa dianggap sebagai intervensi tidak langsung. Ketika tidak ada Seon tingkat ketujuh sebelumnya, saya tidak melihat Dao surgawi turun dari menara Tiantian dan mengirimkan jimat Dao surgawi. Mengetahui bahwa guru dan saya telah melangkah ke tingkat ketujuh yang terkuat, Tian Dao melakukan ini. Apakah ini benar-benar menargetkan kita? Menurut ingatan Pak Tua Wukong, Tian Dao tidak bisa menyerang orang secara langsung. Jika itu untuk menargetkan kita, dapat dimengerti jika Tian Dao melakukannya. Jika itu tidak ditujukan pada kita, itu adalah Tian Dao yang membuat aturan. Sejak awal, selama seseorang melangkah ke tingkat ketujuh yang terkuat, mereka akan menurunkan menara Tongtian. Dan, setelah dua orang masuk, kebetulan sekali, menggabungkan dua tebakan, Duan Lingtian masih lebih memilih yang pertama. Jalan surga, untuk menargetkan dia dan tuannya, dia menurunkan pagoda Tongtian. Tidak peduli apa situasinya, saya, Duan Lingtian, tidak takut. Selalu ada solusi untuk masalah. Di mata Duan Lingtian, ada cahaya tajam. Di masa lalu, ketika dia masih dalam masa pertumbuhan, dia berani bertarung dan membunuh, tanpa rasa takut yang kuat, mengatasi duri dan duri sepanjang jalan, setelah melalui hidup dan mati, untuk mencapai prestasi hari ini, tentu saja dia tidak akan menjadi kewalahan oleh kesulitan di depannya. Sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan dan tidak jatuh. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia, dan dia bahkan lebih berani. Selain itu, aku memiliki ingatan tentang lelaki tua Wukong, jadi aku dapat mewarisi segalanya darinya dalam waktu sesingkat mungkin, mengejar langkah masa lalunya, dan melangkah ke peringkat ke-9 Seon. Bahkan, mungkin kamu bisa melangkah lebih jauh, dan melangkah ke alam yang ditebak dalam ingatan lelaki tua Wukong, yang bisa berdiri bahu-membahu dengan jalan surga. Duan Lingtian penuh dengan rasa ingin tahu tentang alam yang dikandung dan ditebak oleh lelaki tua Wukong, tetapi pada saat yang sama dia sangat merindukan. Alam macam apa yang bisa dikatakan sebanding dengan jalan surga? Tentu saja, ini mungkin hanya tebakan orang tua itu. Namun, dia masih menantikannya dan ingin mencobanya. Dunia luar, Sekte Suci Qingyun, Guolin, karena kamu kembali, pihak Zhongmen akan diserahkan padamu seperti biasa. Zhao Anyi memandang Guolin yang baru saja membawa Tuoba Lianceng kembali, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebentar lagi, Tuan Duan Lingtian akan datang, jika saya belum keluar dari menara Tongtian saat itu, Anda harus menyapanya dengan baik, dan tangan atas Tuoba Lianceng dan Han Jiang kepadanya. Setelah Guolin menjawab dengan sungguh-sungguh, Zhao Anyi pergi ke pintu masuk menara Tongtian terdekat. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia berencana untuk memasuki menara Tongtian nanti, tetapi berpikir bahwa dia telah melewatkan manfaat yang diberikan oleh Dao surgawi di menara Tongtian, dia ingin muntah darah setiap kali dia memikirkannya. Hampir bingung, lebih baik melakukan perjalanan ke menara Tongtian, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan jimat surga, Anda dapat mengumpulkan beberapa pengalaman, dan setelah berjuang untuk itu, Anda bisa masuk dan mendapatkan jimat surga. Pada saat itu, dia, Zhao Anyi, mungkin tidak dapat melangkah ke level ke-7 dari yang terkuat seperti Meng Han dari Bibo Tianfu. Sebelumnya, Zhao Anyi telah mendengar dari mereka yang memasuki menara Tongtian bahwa beberapa orang hanya tinggal selama setengah bulan setelah memasuki menara Tongtian dan meninggalkan menara Tongtian, sementara yang lain tinggal lebih dari sebulan. Namun, Lei Hong dan Guo Yifan, yang mendapatkan Talisman of Heaven, tidak tinggal di dalamnya selama lebih dari sebulan. Ini menunjukkan bahwa jika Anda tidak bertahan lama di dalamnya, Anda memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan jimat Dao surgawi. Itu masih tergantung pada kekuatan dan efisiensi. Ketika efisiensi meningkat, konsumsinya pasti akan lebih sedikit, dan secara alami akan mampu mengatasi level selanjutnya dengan lebih baik.
Jika tidak cukup efisien, kekuatan tubuh akan hampir habis, dan secara alami akan semakin sulit untuk menghadapi level selanjutnya. Ini adalah akal sehat. Ketika Zhao Anyi memasuki Menara Tongtian kali ini, dia berencana untuk tinggal di sana selama lebih dari sebulan, tetapi dia tidak menyangka akan keluar hanya dalam 21 hari. Engah. Petik 2. Zhao Anyi, yang membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk besar darah, menjadi pucat untuk beberapa saat, dan matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Level selanjutnya benar-benar menakutkan. Jika aku berada di masa jayaku, aku bisa dengan mudah lewat. Namun, pada saat itu, aku sama sekali tidak bisa mempertahankan begitu banyak kekuatan. Zhao Anyi menghela nafas pelan, dan meninjaunya dalam benaknya, merasa bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang tidak berguna di banyak tingkatan, dan itu membuang banyak energi dengan sia-sia. Jika saya masuk lain kali, saya pasti akan lebih efisien dan bahkan menghemat lebih banyak tenaga. Setelah cederanya pulih, bukan tidak mungkin untuk melewati semua pos pemeriksaan di Menara Tongtian jika kamu masuk beberapa kali lagi. Dalam keadaan normal, pilihan terbaik untuk Zhao Anyi, yang terluka di luar, adalah memulihkan diri di tempat dia terluka, dan pergi hanya setelah lukanya membaik untuk menghindari serangan. Dia memiliki banyak teman dan banyak musuh di tanah di luar perbatasan. Meskipun musuh-musuhnya tidak tahu bahwa dia telah memasuki Menara Tongtian, mereka harus menjaganya. Tidak lama setelah mengirimkan panggilan, Zhao Anyi melihat Guo Lin bergegas, dan kemudian kembali ke Sekte Suci Qingyun di bawah pengawalan Guo Lin. "Paman, apakah kamu terluka begitu parah?" Dalam perjalanan, Guo Lin tidak memperhatikan apapun karena indera spiritual Zhao Anyi menghalanginya. Tetapi, ketika dia kembali ke Sekte Suci Qingyun, setelah Zhao Anyi menyingkirkan indera spiritualnya dan membiarkan Guo Lin mengamati, Guo Lin tidak dapat membantu tetapi terkesiap kaget. "AC, tidak mungkin, pertama kali aku masuk, aku tidak punya pengalaman." Zhao Anyi berkata tanpa daya, dan kemudian memberitahu Guo Lin tentang pengalamannya di dalam. "Meskipun di masa depan ketika Anda memasuki Menara Tongtian, penghalang yang Anda temui mungkin tidak sama dengan yang saya temui. Namun, kamu masih bisa mendengarkan beberapa pengalaman terlebih dahulu, sehingga kamu bisa menghindari jalan memutar saat masuk nanti." Mendengar ini, Guo Lin buru-buru mendengarkan dengan seksama, tidak berani mengendur sedikitpun. Setengah hari kemudian, Zhao Anyi hampir selesai berbicara, dan kembali ke tempat latihan untuk mundur dan memulihkan diri. Periode Maret ada di sini dalam sekejap mata. Waktu berlalu cepat. Duan Lingtian meninggalkan alam penentang dewa, pergi ke suatu tempat di luar alam, dan langsung pergi ke Sekte Suci Qingyun dari alam suci guntur. Setelah Guo Lin mengetahuinya, dia keluar untuk menyambutnya secara pribadi. "Selamat datang Tuan Duan Lingtian." Duan Lingtian mengangguk ke Guo Lin, lalu melirik ke belakang, dan menemukan bahwa tidak ada yang datang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Di mana Zhao Tua?"